kita itu adalah invest 100%. Anda bisa tahu apa sih yang selama ini yang ingin melakukan selama 3 bulan ini dihadapi. Kita tentu membutuhkan program-program yang akan kita tampilkan ya di agenda G20 untuk diadopsi. Indonesia diprediksi akan menjadi pemain besar pada sektor ekonomi digital. Hal tersebut tidak terlepas dari peran konektivitas digital, literasi digital, dan talenta digital. Lalu seberapa besar potensi ekonomi digital yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia pada era digitalisasi ini? Dan bagaimana pula isu ekonomi digital bisa memainkan peran penting dan tentunya menjadi pembahasan yang teramat esensial yang akan dibahas pada forum presidensi G20. Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate. Oke, Pak Menteri, sebelumnya terima kasih telah berkenan untuk wawancara khusus bersama Kantor Berita Antara. Pada momentum presidensi G20 ini tentunya kemampuan sumber daya manusia, Pak, untuk pemulihan ekonomi, terutama di bidang transformasi digital ini, Pak, begitu prioritas, begitu penting. Apa kemudian upaya yang sedang diupayakan begitu oleh pemerintah untuk bagaimana mendorong perekonomian negeri ini bisa tumbuh meningkat, di mana prediksi 2030 nanti akan meningkat 8 kali lipat. Silahkan Pak Menteri. Ya, jadi begini ya, kali ini di presidensi G20 Indonesia, itu untuk pertama kalinya Digital Economic Working Group itu dilakukan. Ini merupakan hasil dari elevasi Digital Economic Task Force pada saat G20 Italia. Nah, sehingga kali ini di presidensi G20 Indonesia itu kesempatan yang baik sekali bagi Indonesia untuk memimpin Digital Economic Working Group. Untuk itu, Kominfo sebagai leading sector di Digital Economic Working Group, kami telah menyiapkan 3 isu prioritas ya untuk menerjemahkan isu besar G20 yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya, isu besar G20 kan yang pertama adalah arsitektur kesehatan global yang inklusif, yang kedua transformasi digital, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan sustainability energy. Nah, yang kedua ini menerjemahkan transformasi digital. Kominfo menyiapkan 3 agenda prioritas. Agenda prioritas yang pertama adalah connectivity dan post COVID-19 recovery. Yang kedua adalah digital skills dan digital literacy. Dan yang ketiga cross border data flow and data free flow with trust. Nah, pertanyaannya tadi itu berkaitan dengan agenda yang kedua. Agenda yang kedua, prioritas agenda yang kedua yaitu digital skills dan digital literacy. Nah, yang berkaitan dengan ekonomi digital itu memang dibutuhkan sekali kesiapan talenta digital. Jadi Presiden sendiri sudah mengingatkan bagi Indonesia ya, bahwa kita menggelar ICT infrastructure besar-besaran di Indonesia di semua levelnya, mulai dari layer backbone yang menggelar fiber optik di seluruh Indonesia, di darat dan di laut. Bahkan Indonesia saat ini mempunyai panjang fiber optik yang luar biasa, ada hampir 360.000 km, termasuk di dalamnya Palapa Ring, baik di darat maupun di laut. Nah, yang kedua ICT infrastructure di layer kedua adalah yang berkaitan dengan middle mile. Nah, middle mile itu adalah pembangunan fiber link, microwave link, dan satelit. Nah, kita Indonesia termasuk, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kominfo, termasuk pengguna kapasitas satelit terbesar di Indonesia saat ini. Lebih dari 50% kapasitas satelit digunakan oleh Kominfo untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital kita. Dan saat ini kita sedang membangun 2 satelit besar, ya high throughput satellite. Itu satelit terbesar di Asia bahkan.
150 gigabit kali 2, jadi 300 gigabit untuk mendukung layanan digitalisasi bagi pemerintah, termasuk untuk sekolah-sekolah, untuk kantor-kantor desa, ya kantor-kantor kepolisian, bahkan untuk non-combat application untuk militer. Nah, infrastruktur yang dibangun ini harus bisa dimanfaatkan di hilir. Ya, hilirnya ruang digital ini sangat tergantung kepada kesiapan talenta digital yang tadi ditanyakan. Nah, untuk itu kita tentu membutuhkan program-program yang akan kita tampilkan ya di agenda G20 untuk diadopsi. Nah, diantaranya adalah pelatihan-pelatihan digital di tingkat dasar atau Gerakan Nasional Literasi Digital, yang Indonesia sendiri salah satu yang menggunakan gerakan itu dengan secara masif. Ya, tahun yang lalu aja kita bahkan lakukan pelatihan terhadap 12,5 juta rakyat ya, di tingkat basic, dan di tingkat intermediate digital skills juga melakukan program ya yang berkaitan dengan tenaga-tenaga tingkat menengah digital. Ini kerja bersama dengan teknologi company seperti Microsoft, Huawei, Apple ya, dan bersama dengan lebih dari 98 universitas di Indonesia untuk memberikan pelatihan kepada 200.000 per tahun ya, tenaga-tenaga atau para milenial Indonesia, baik itu tamatan sekolah menengah atas maupun sarjana-sarjana baru. Dan kita juga di tingkat advanced digital skills ya, menyiapkan pelatihan-pelatihan bagi policy maker, digital policy maker yang akan menyiapkan program-program atau kebijakan-kebijakan digital sektor pemerintahan di daerah, misalnya dalam rangka smart city ya, dan bagi startup founders. Nah, ini pelatihan-pelatihan ini dilakukan untuk 300 sampai 500 seat, bekerja sama dengan 8 universitas top di dunia, seperti misalnya Tsinghua University di Beijing, ya, National University of Singapore di Singapura, dengan Oxford University di Inggris, ya, dengan Harvard Kennedy School di Amerika, bekerja sama dengan banyak lagi ya universitas-universitas yang kita siap, ada 8 seluruhnya, untuk memastikan bahwa tersedia policy makers digital di Indonesia sehingga program literasi digital itu berjalan dengan baik, agar hilirisasi digital kita itu bisa bermanfaat bagi kita. Seperti tadi disampaikan, ekonomi digital kita itu bertumbuh dengan pesat. Tahun 2021 ini aja diperkirakan itu sekitar 70 miliar dolar. Itu sudah 40% dari digital ekonomi ASEAN ya. Di tahun 2025 estimasinya, prognosisnya sekitar 146 miliar dolar, dan di tahun 2030 diprediksikan sekitar 315 miliar dolar. Jadi pertumbuhan ekonomi digital kita begitu besarnya, sangat tergantung kepada kesiapan ICT infrastruktur yang digelar secara merata di seluruh Indonesia, dan sumber daya manusia digitalnya atau digital talent di Indonesia. Bagaimana kemudian Pak dengan literasi digital? Apa kemudian yang diharapkan dari pemerintah sendiri untuk bagaimana agar kemampuan literasi digital di masyarakat Indonesia ini bisa semakin mumpuni, kemudian juga bisa mendapatkan manfaat yang lebih untuk pemulihan ekonomi sendiri? Saat ini ya Kominfo itu melakukan pelatihan di tiga tingkatan keterampilan digital itu secara besar-besaran. Tapi tentu tidak bisa Kominfo sendiri ya. Di tingkat basic digital skills kita sudah lakukan dengan 4 kurikulum ya. Di antaranya misalnya kurikulum yang berkait dengan digital skills, kecakapan digital. Kurikulum yang berkaitan dengan keamanan digital, digital safety. Ya, kurikulum yang berkaitan dengan digital ethics, etika berdigital. Jangan sampai nanti ruang digital diisi dengan hoax, dengan disinformasi, malinformasi gitu ya. Tapi manfaatkan itu dengan hal-hal yang baik. Dan yang keempat adalah kurikulum yang berkait dengan digital culture. Bagaimana berbudaya digital. Ini di tingkat sangat basic. Dan siapa saja tingkat basic ini? Di tingkat basic ini lebih banyak rakyat kita yang tersebar di seluruh penjuru negeri kita.
Nah, Kominfo melakukan mengambil inisiatif program-program untuk menjangkau mereka melalui program gerakan literasi digital yang setiap tahun kita lakukan agar memberikan kecakapan digital tingkat dasar. Demikian halnya sekali lagi kepada kelompok milenial. Milenial kita, bahkan milenial di dunia, itu digital native mereka. Nah, dan karenanya kita harus menyiapkan program-program agar mereka juga dibekali dengan kecakapan digital yang memadai sehingga bisa memanfaatkan ya ruang digital yang luas sebagai hasil dari transformasi digital, yaitu kecakapan digital tingkat menengah seperti misalnya ya kurikulum yang berkait dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan coding, yang berkaitan dengan big data, yang berkaitan dengan virtual reality, augmented reality yang saat ini disebut dengan metaverse, ya, digital marketing, dan cloud computing, coding, ya hal-hal seperti ini harus kita berikan kepada generasi muda kita sehingga mereka bisa menjadi inventor dan inovator baru Indonesia yang nanti akan mengisi ruang digital untuk ya mengambil bagian di dalam digital ekonomi Indonesia yang dari waktu ke waktu terus bertumbuh besar seperti proyeksi yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kemudian Pak Menteri dengan sasaran kerjasama dengan negara-negara anggota untuk untuk pemerataan dari transformasi digital sendiri? Nah, isu digital ini kan isu yang baru ini. Isu digital ini akibat dari disrupsi digital. Dan isu digital itu menjadi lebih hangat lagi karena pandemi COVID-19, makanya ada akselerasi transformasi digital. Nah, negara-negara di dunia ini terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah negara-negara G20 yang tergabung di dalam G7 khususnya, ya, itu negara-negara produsen teknologi. Ya. Tentu kepentingannya sedikit berbeda dengan negara-negara pengguna teknologi. Ya. Indonesia ini termasuk bridge builder ya untuk menjembatani antara negara-negara non industri atau negara-negara pengguna teknologi dengan negara-negara industri. Sebagai ketua G20, presidensi G20, dan untuk pertama kali melakukan atau bertindak sebagai chairmanship dalam Digital Economic Working Group, tentu kita inginkan untuk meletakkan di meja perundingan agar bisa ditemukan titik temu ya antara kepentingan negara industri G7 dengan kepentingan the rest of the world, ya negara-negara dunia ketiga sebagai pengguna teknologi. Disinilah pentingnya negosiasi di dalam kesepakatan atau perundingan G20 sehingga nanti setelah itu bisa ditindaklanjuti baik dalam bentuk regulasi atau kerjasama multilateral dan kerjasama bilateral di sektor digital dan teknologi informasi. Konektivitas juga menjadi kunci, Pak, menjadi kunci dari digitalisasi dan juga pemerataan ekonomi. Kemudian apa yang ingin dicapai dari forum G20 ini demi mendukung pemerataan konektivitas? Di G20 ini kan para pemimpin negara produsen dan pemimpin negara konsumen dengan GDP besar. Nah, di situ barangkali nanti perlu ada titik jumpa ya. Bagaimana kepentingan negara produsen ini bertemu dengan kepentingan negara-negara konsumen. Nah, saat ini kan kemajuan teknologi begitu besar. Nah, kita menggelar untuk Indonesia sebagai contoh, kita meletakkan 4G itu sebagai backbone telekomunikasi kita. Jadi kita membangun infrastruktur 4G ini secara merata di seluruh Indonesia dan itu biayanya tidak kecil. Biayanya sangat tinggi. Tapi di saat yang bersama, ya terjadi temuan teknologi yang begitu banyak. Ya ada 5G yang diintroduksikan baru masuk dan kita sudah melakukan 5G experience di Indonesia. Uji layak operasinya saya telah berikan, Kominfo ya telah berikan kepada 3 operator dan saat ini mereka melakukan 5G experience yang untuk menyampaikan kepada negara-negara atau pemimpin-pemimpin G20 bahwa Indonesia itu termasuk yang adaptif di dalam menerapkan pilihan-pilihan teknologi baru, termasuk 5G. Juga teknologi-teknologi Internet of Things misalnya. Ya kita menggunakan teknologi Internet of Things untuk aplikasi-aplikasi yang sejalan dengan kebutuhan digitalisasi kita. Nah disinilah pentingnya tata kelola
digital di Indonesia. Tata kelola digital di Indonesia itu setidaknya bahkan di dunia ya, setidaknya ada 4 aspek penting di dalamnya. Aspek yang pertama tadi adalah memastikan penggelaran ICT infrastruktur yang merata di seluruh negeri kita, tanah air kita, tapi juga harus terkoneksi dengan negara-negara lain. Tidak bisa kita sendiri, kan harus dihubungkan. Untuk itu konektivitas itu menjadi isu penting, ya. Tidak saja konektivitas di dalam negeri kita, tapi konektivitas dengan negara-negara lain. Nah, isu yang pertama ICT infrastructure, tadi seperti di awal saya sampaikan, di 3 layernya harus dilakukan dengan baik. Isu yang kedua adalah kesiapan talenta digitalnya, sumber daya manusia. Tidak saja untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia, ya, untuk negara-negara yang lain juga, termasuk di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, ya, sebagian Asia, di mana Indonesia diharapkan menjadi juru bicara ya lah, bagaimana supaya peningkatan kualifikasi SDM digital itu bisa memadai dan mumpuni, baik dalam kualifikasinya maupun dalam jumlah ya. Sebagai contoh Indonesia sendiri dalam 15 tahun ke depan diproyeksikan membutuhkan sekitar 15 juta tenaga digital, talenta digital tingkat intermediate. Dan atau kita hitung secara rata itu 600.000 talenta digital per tahun. Itu bukan pekerjaan yang gampang, pekerjaan yang sangat besar. Ya, sehingga Kominfo mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan talenta digital. Kominfo sendiri menghasilkan sekitar 200.000 per tahun. Perlu bekerja sama dengan ekosistem untuk menyiapkan tambahannya supaya bisa menjadi 600.000 melalui kerjasama perusahaan-perusahaan teknologi global dan perguruan tinggi di dalam negeri. Tetapi contoh ini harus dilakukan oleh negara-negara lain juga. Agar apa? Agar digitalisasi di G20 dan the rest of the world ya, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di Indonesia ada hal yang unik. Uniknya Indonesia itu adalah GDP kita bisa menjadi anggota G20 karena GDP kita besar. Ya. Nah, GDP kita ditopang oleh UMKM itu setara dengan 60% dari GDP. Nah, pada saat kita masuk ke transformasi digital dan untuk menjaga ekonomi nasional kita harus pastikan bahwa UMKM juga digital onboarding. UMKM di Indonesia saat ini sekitar 60 juta, ya, sekitar 30 juta, 34 juta. Dan saat ini sudah sekitar 18 juta digital onboarding, ya 27% lebih lah. Nah, mereka digital onboarding dari UMKM ini menjadi penting untuk menjaga agar digital ekonomi kita dinikmati oleh penopang GDP terbesar di Indonesia. Ya. Nah, hal yang unik ini harus kita pastikan di Indonesia karena UMKM ini terdiri dari masyarakat-masyarakat di desa-desa, di kampung-kampung, ya. Ibu-ibu, ya, emak-emak gitu, mereka belum tentu digital native seperti anak-anak yang muda. Nah, maka kepada mereka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan digital agar tersedia sumber daya digital yang memadai sehingga digital ekonomi kita bisa dimanfaatkan atau digunakan ya oleh kepentingan UMKM nasional kita sekaligus menjadi penopang GDP yang terbesar. Presiden sendiri yang mengingatkan, jangan sampai teknologi company, seperti saya ambil contoh aja salah satu TikTok misalnya, yang bertumbuh dan berkembang begitu pesat di Indonesia. Dan bisa saja menjadi pesaingnya UMKM Indonesia. Nah, konvergensi ini harus dijaga dengan baik melalui regulasi-regulasi, sehingga TikToknya sebagai platform digital bisa bertumbuh, tetapi UMKM kita juga bisa bertumbuh dan terjaga, ya, yang hidup secara konvergen dengan baik. Nah, jadi ada ICT infrastructure, ada talenta digital, dan hal ketiga ya yang penting di Indonesia bahkan di dunia adalah juga harus menyiapkan spektrum frekuensi yang memadai. Disinilah hadirnya Kominfo, menyiapkan ICT infrastructure, menyiapkan talenta digital bersama kementerian dan lembaga atau sektor yang terkait, dan melakukan tata kelola spektrum frekuensi. Karena tanpa spektrum frekuensi, telekomunikasi itu tidak berjalan. Ya. Dan spektrum frekuensi yang kita siapkan saat ini
kita melakukan farming dan farming spektrum di semua level bandnya untuk memberikan dukungan bagi tersedianya bandwidth untuk 4G coverage dan 5G coverage yang saat ini sudah kita awali atau sudah kita mulai. Terkait soal digital sendiri Pak, di era disrupsi ini tentunya ada tantangan dan peluang. Dan tantangannya sendiri adalah bagaimana keamanan siber dan juga data pribadi ini menjadi hal yang krusial untuk terus kita kedepankan. Bagaimana kemudian Indonesia melihat arus data lintas negara yang semakin terbuka Pak di era digital? Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama ya. Mengapa kami memasukkan cross-border data flow dan data free flow with trust itu di dalam agenda prioritas. Karena isu data itu begitu pentingnya. Data tidak saja data pribadi. Ya, data ini begitu luas. Ya. Isu data ini berkaitan dengan setidaknya 3 hal. Hal yang pertama disebut data is a new gold, a new oil. Ya, mempunyai nilai ekonomi yang besar. Karenanya kita harus mengelola data dengan baik. Tetapi data juga ya itu berkaitan dengan sovereignty, berkaitan dengan kedaulatan satu negara. Ya. Data itu geostrategis yang menentukan masa depan satu negara. Sehingga tata kelola data harus memperhatikan di satu sisi manfaat ekonomi, di sisi yang lain harus menjaga geostrategis dan sovereignty dari data. Nah, untuk itu maka sebut data ini jangan sampai disimplifikasi terlalu sederhana, padahal masalahnya sangat kompleks ya. Belum ada kesepakatan atau aturan di dunia ini yang mengatur cross border data. Belum ada itu. Sehingga di G20 Tokyo di Jepang ya disepakati untuk data free flow with trust. Nah, pertanyaannya apa itu trust dalam data free flow? Karena data itu saat ini ya dia bergerak secara ekstrateritorial, dia bergerak juga secara ekstrajudisial, ya dia bergerak lintas batas negara, sehingga perlu dilakukan satu definisi atau satu protokol yang tepat yang bisa menjadi acuan bagi negara-negara dalam rangka menangani atau melakukan tata kelola data cross border. Nah, Indonesia sendiri, kami ya di dalam G20 ini, Digital Economic Working Group ini menyampaikan 4 gagasan yang menjadi acuan cross border data flow and data free flow with trust. 4 acuan itu adalah, atau 4 prinsip itu adalah, yang pertama prinsip lawfulness. Data yang bergerak lintas batas itu harus memenuhi syarat-syarat legal. Yang kedua, memenuhi prinsip fairness. Data yang bergerak itu harus ada unsur fairness-nya. Karena kita berbicara di G20 adalah inclusiveness, ya. Semua mengambil bagian, bukan soal kalah menang, tapi mengambil bagian dan manfaat bersama. Nah, yang ketiga, cross border data flow itu harus memenuhi prinsip transparansi. Ya, dia transparan. Nah, transparan dalam hal ini termasuk di dalamnya itu untuk data pribadi, misalnya perlu ada konsen dari pemilik data pribadi. Dan yang keempat, nah ini yang menjadi diskusi yang hangat, yaitu dia juga harus memenuhi prinsip reciprocity, ya, resiprokal. Nah, ini agenda-agenda atau prinsip-prinsip dasar yang kita bawa dalam meja-meja perundingan untuk kita bicarakan agar apa? Tata kelola data di dunia ini bergerak satu tahap ke depan, mempunyai satu protokol yang memadai. Artinya nanti juga akan turut membahas terkait penyelesaian kasus pelanggaran privasi dan keamanan pribadi dengan lintas negara. Tentu di G20 tidak ngomong kasus-kasus. Ya, di G20 itu kan rapat para pemimpin, ya. Dan G20 bukan pembuat undang-undang. G20 itu adalah kesepakatan di tingkat para menteri G20 dan di G20 Summit itu kesepakatan para pemimpin G20. Itu kesepakatan besar yang kemudian nanti diterjemahkan di dalam regulasi di negara masing-masing. Ya, jangan kita berpikir bahwa nanti
oh di rapat G20 nanti akan ada undang-undang yang dihasilkan misalnya tentang data, ada semacam GDPR EU misalnya. Tidak seperti itu. Itu adalah retreat atau pertemuan para pemimpin. Ya. Nah, di para menterinya kita mengelaborasi untuk memperjuangkan titik-titik temu ya. Antara itu kekuatan-kekuatan G20 yang tersebar dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok G7, negara-negara industri produsen teknologi, dan negara-negara konsumen atau user teknologi, di mana Indonesia tentu mengambil perannya sebagai bridge builder, ya, yang menghubungkan kepentingan negara pengguna teknologi dengan negara produsen teknologi, sehingga data bisa digunakan dari berbagai spektrum, baik spektrum ekonomi maupun di sisi yang satu dan di sisi yang lain bisa tetap menjaga kedaulatan data. Ini yang harus diatur tata kelola. Tata kelola data adalah hal yang baru di dunia, karenanya kita harus mengelolanya dengan berhati-hati. Terakhir Pak Menteri, sebagai penutup, bagaimana kemudian G20 nantinya akan melihat pemanfaatan platform digital ini dalam mitigasi pandemi? Silakan. Nah, saya kira untuk Indonesia ya, untuk Indonesia negara-negara G20, para pemimpin itu sudah acknowledge bahwa melalui pemanfaatan teknologi digital, Indonesia berhasil untuk termasuk berhasil untuk menjaga dan mengendalikan COVID-19. Dunia juga ya melihat bagaimana pemanfaatan teknologi digital itu untuk membantu di aspek kesehatan. Nah, salah satu agenda G20 inklusivitas, arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif. Saya kira itu Ibu Menteri Keuangan juga sudah berbicara bersama-sama dengan para Menteri Keuangan dunia G20 dan para Gubernur Bank Sentral G20, bagaimana untuk membentuk satu lembaga dan pembiayaan agar pada saatnya di mana terjadi pandemi seperti COVID-19 ini, dunia dan G20 tidak gagap lagi, ya sudah bisa mengatasi. Dan Indonesia bisa memberikan contoh bagaimana pemanfaatan digital teknologi untuk membantu menangani COVID-19 itu, dan itu termasuk cukup sukses. Dan semoga apa yang menjadi tujuan dan harapan Indonesia dan juga negara anggota pada forum presidensi G20 itu bisa tercapai secara optimal. Saya tambah sedikit ya, lupa saya sampaikan. Nanti pada saat bulan November, 1-2 November, itu akan dilakukan Leaders Retreat, ya, Leaders Summit G20. Pada saat itu nanti, dari sisi digitalnya, Kominfo akan siapkan 3 deliverables. Ya. Yang pertama itu kita akan menghasilkan Digital Innovation League, ya, yang kita harapkan diadopsi dan nanti dikembangkan di setiap negara anggota G20. Yang kedua, di Bali nanti kita akan bikin Digital Transformation Expo, di mana negara-negara bisa nanti menampilkan ya kemajuan teknologi digital di negaranya masing-masing dalam bentuk expo. Dan yang ketiga, kita akan lakukan 5G experience ya di seluruh dan memberi coverage keseluruhan kegiatan Leaders Retreat, ya, Leaders Summit di Denpasar nanti. Mudah-mudahan dengan 5G experience ini akan memberikan kesan tersendiri pada para pemimpin G20 bahwa Indonesia ya juga telah masuk dalam daftar negara-negara pengguna teknologi 5G, teknologi masa depan telekomunikasi. Artinya nanti 5G di forum tersebut juga akan membahas soal standarisasi biaya pajak dan sebagainya, Pak? Kalau soal standarisasi itu nanti pembicaranya di ITU, ya. Tapi kalau soal pajak-pajak itu nanti akan bagian di finance track, ya, di finance track nanti Ibu Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia itu yang akan membahas agendanya. Nah, saya kira ini akan menjadi perhatian dari negara produsen 5G, bahwa potensi pasar 5G di Indonesia besar. Karenanya kita membutuhkan teknologi 5G yang tepat, ya, kita membutuhkan pembiayaan untuk teknologi 5G di Indonesia yang akan dilakukan oleh operator seluler, dan kita butuh untuk mengatur tata kelola spektrum untuk pemenuhan kebutuhan bandwidth 5G di Indonesia. Nah, kita sudah memulai 5G dan kita akan bergerak secara perlahan untuk deploy 5G di kota-kota besar agar
keunggulan 5G, latensi yang rendah, ya, dan kecepatan yang begitu tinggi dengan gigabytes yang dengan bytes yang besar, ya, itu bisa memberikan dukungan terhadap kebutuhan telekomunikasi di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri, dan semoga ini bisa membawa manfaat yang sangat besar ya Pak, baik untuk Indonesia maupun juga lintas negara di negara anggota G20. Demikian bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.